warahmatullahi wabarakatuh. Seruntuk seki pemeng sebawaya Andi Hilda Syakban, guru guru bahasa Ugi. Puji syukuru ripaletu kengi lau ripuang Allah Ta'ala. Nasabah assalamakena nawak dingi seruntuk pemeng ri acara Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Naya soewe elok ka peletu kengi gurung mengenai biografi. Mak guru mak kebu biografi. Jadi sebelum kita memahami atau memasuki untuk menulis biografi, kita harus mempelajari dulu langkah-langkah dalam cara menulis biografi tokoh. Mari mengenal pengertian dari jenis tulisan ini terlebih dahulu. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu biografia. Secara umum bisa dimaknai sebagai tulisan berisi identitas seseorang dan peristiwa dalam hidupnya. Umumnya riwayat hidup ini ditulis oleh orang lain, bukan oleh orang yang mengalaminya sendiri. Tulisan ini mempunyai struktur khusus yang membuatnya berbeda dengan jenis lainnya. Kemudian karena memuat kisah hidup, maka isinya ialah fakta, bukan karangan imajinasi layaknya menulis novel atau cerpen. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui apa tujuan dari penulisan biografi tersebut. Jadi tujuannya adalah agar pembaca dapat menjadikan tokoh atau sosok yang ada di dalam biografi itu sebagai teladan. Biasanya bagian identitas ini memuat nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, sampai organisasi pun akan dibahas di dalam biografi. Bagian yang menunjukkan pengenalan sosok ini harus wajib dicantumkan agar pembaca merasa lebih dekat dengan sosok yang ada di dalam biografi yang ditulis, sebab ia mengetahui latar belakang dari sosok atau tokoh yang ada di dalam biografi ini. Setelah pembaca mengetahui siapa sebenarnya sosok di dalam biografi, lantas mereka bisa memahami peristiwa hidup sosok tersebut. Jadi peristiwa ini bukan sekedar hal umum yang terjadi sepanjang hidupnya. Jadi harus ada hal yang menarik, ada hal yang tidak biasa dalam biografi, sehingga pembaca tidak bosan dan daya tarik dari biografi ini menarik untuk dibaca. Misalnya saja kejadian yang menuntut perjuangan, sebuah konflik, pencapaian, penghargaan, dan lain sebagainya. Jadi pembaca tidak bosan untuk mengikuti kisahnya. Ada perbedaan antara membuat biografi dengan autobiografi. Jika melihat dari segi struktur maupun isinya tampak mirip, karena memang berisi kisah seseorang. Jadi ingat, ada yang disebut biografi, ada juga dengan autobiografi. Jadi apa bedanya? Perbedaan mendasar dari keduanya ialah pada posisi penulis. Biografi ditulis oleh orang lain, bukan sosok yang dibahas di dalam tulisan tersebut. Sementara autobiografi ditulis oleh orang terkait yang menceritakan kisahnya sendiri. Oleh karena itu, autobiografi jika ditulis oleh orang lain, perlu ada riset mengenai sosok atau tokoh yang akan dipilih dalam penulisan tersebut. Sebab bagi penulisnya dari segi penulisnya berbeda, maka gaya penceritaannya berbeda pula. Pada jenis biografi umumnya memakai sudut pandang orang ketiga, sebab yang menulisnya memang adalah pihak lain.
Lewat biografi tersebut, kita dapat menemukan hubungan, keterangan atau penjelasan dari sebuah tindakan atau sebuah misteri yang mencakup kehidupan seseorang. Biografi dapat bercerita mengenai kehidupan seorang tokoh penting atau tokoh yang terkenal maupun yang tidak terkenal. Namun umumnya yang diangkat dalam biografi itu adalah tokoh penting atau sosok yang terkenal. Biografi juga bisa saja ditulis untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Biografi untuk orang lain misalnya biografi orang tua, biografi tokoh, biografi pahlawan, dan banyak lagi yang lainnya. Perlu kita ketahui bersama ada ciri-ciri dari penulisan biografi. Jadi ada 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah dalam biografi terdapat beberapa struktur yang terdiri dari orientasi, reorientasi, dan ada yang disebut dengan peristiwa dan masalah. Jadi ada 3 komponen dalam ciri-ciri yang pertama. Nah, yang kedua, berisi tentang informasi aktual atau fakta. Jadi bukan opini, yang berupa pengalaman hidup seseorang yang dipaparkan atau diceritakan dalam bentuk biografi. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah biografi memuat fakta dan pengalaman hidup tokoh untuk memecahkan masalah hingga akhirnya bisa sukses dan patut dijadikan sebagai teladan. Nah, inilah tadi fungsi dan tujuan dari penulisan dari biografi atau autobiografi. Struktur biografi tadi yang pertama yaitu yang 3 komponen, ada orientasi, reorientasi, dan peristiwa dan masalah. Inilah penjelasannya. Orientasi adalah bagian di mana menjelaskan atau menggambarkan pengenalan pada tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Nah, yang kedua yaitu peristiwa dan masalah. Komponen ini merupakan bagian peristiwa atau kejadian yang berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh seseorang, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah ia hadapi dalam mencapai sebuah tujuan serta cita-cita di dalam hidupnya. Jadi hal-hal yang menarik, yang mengesankan, yang mengagumkan, dan yang menyedihkan sekalipun yang pernah dialami oleh seorang tokoh akan diulas dalam bagian ini. Dan yang komponen terakhir adalah reorientasi. Ini adalah bagian penutup dalam biografi. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Jadi ini sudah bisa masuk dalam kategori opini dari penulis tersebut. Jadi reorientasi ini bersifat opsional atau pilihan, yang artinya di bagian ini bisa ada ataupun boleh tidak ada. Dalam langkah-langkah menulis biografi, kita harus memilih tokoh, mengambil bahan, menemukan bagian penting, menentukan daya tarik tokoh, dan yang terakhir adalah memulai untuk menulis. Nasaba, yaro decu susah nareko elok ki mapamula se di jama-jamang. Jadi sewe elok ka parengi cek di rapang, yaitu biografina Lamelong atau Kajau Lalido. Disebut dalam banyak pustaka Bugis Makassar bahwa Lamelong atau Kajau Lalidong atau biasa pula disebut dengan Kajau Lalidong adalah seorang pemikir besar pada zamannya. Beliau ini diberi julukan Lamelong to suwale Kajau Lalidong to tongenari gauna, yang artinya Lamelong san cerdik cendekia Kajau Lalidong, manusia yang sungguh-sungguh benar perbuatannya. Selain itu,
Ia juga seorang negarawan dan diplomat ulung di negara dan bangsanya. Jadi semenjak kecil dalam diri Lamelong ini telah tampak adanya bakat istimewa untuk menjadi negarawan yang cekatan dan ahli pikir yang cemerlang. Bakat istimewa itu kemudian semakin tampak menjelang usia dewasanya. Pada usia tua ia mendapatkan julukan Kajau yang arti dan nilainya adalah seseorang yang bijaksana. Namun pada arti umumnya Kajau adalah nenek perempuan. Tetapi tidak diketahui sebenarnya kapan Kajau Lalido ini dilahirkan. Menurut perkiraan ia dilahirkan pada masa pemerintahan Raja Bone yang keempat, yaitu Webandrigau, sekitar tahun 1470 sampai dengan 1510. Lamelong hidup dan tumbuh dalam iklim yang sangat bergolak, di mana pada zaman itu Goa telah berkembang sebagai kerajaan yang kuat di Jazirah Sulawesi Selatan. Lamelong dikenal sebagai orang yang paling berperan di dalam menciptakan pola dasar pemerintahan di Kerajaan Bone pada masa lampau. Tepatnya pada abad ke-16, masa pemerintahan Raja Bone yang ke-6 Laulia Bote'e. Dia memerintah sekitar tahun 1543 sampai dengan 1568. Dan Raja Bone ke-7 yaitu Tenrirawe Bongkange yang memerintah pada tahun 1568 sampai dengan 1584. Jadi Lamelong ini muncul ibarat bintang gemilang di kerajaan dengan pokok-pokok pikiran tentang hukum dan ketatanegaraannya. Pokok-pokok pikiran beliau menjadi acuan bagi raja dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan. Pada tahun 1560 dalam masa pemerintahan Raja Bone yang ke-7 Tenrirawe Bongkange, diangkatlah Lamelong Tosuale atau Kajau Lalido menjadi penasehat dan duta keliling kerajaan Bone. Jadi dalam kedudukan ini Kajau Lalido melakukan banyak kegiatan diplomatik yang menguntungkan kerajaan Bone. Salah satunya dalam mengusahakan persekutuan Telum Poncoe di Timurun, yaitu Bone Sopeng Wajo, yang menghasilkan ikrar yang terkenal dengan nama Lamum Patue Ri Timurun pada tahun 1582. Jadi Kajau Lalido ini memegang peranan yang sangat penting dalam perjanjian tersebut. Nah, dalam perundingan di Timurun antara tiga kerajaan itu, Kajau Lalido hadir sebagai salah seorang pemegang peranan utama di samping Arumpone, Tenrirawe Bongkange, Arum Matoa Wajo, Lamung Kace, dan Datuk Sopeng, yaitu Lama Palape. Peranan Kajau Lalido sebagai cerdik cendekiawan dan negarawan sangat menonjol memang pada masa pemerintahan Raja Bone ke-6 Laulia Bote'e dan Raja Bone ke-7 Tenrirawe Bongkange. Jadi pada era pemerintahan kedua raja tersebut, Kajau Lalido melahirkan suatu pola dasar dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan. Pola dasar yang disebut itu adalah pangadereng atau adat istiadat. Kemudian hal ini menjadi rujukan bagi raja-raja dan aparat jajarannya dalam setiap aktivitas. Jadi ada 5 isi utama dari pangadereng atau adat istiadat yang digariskan oleh Kajau Lalido, yaitu yang pertama atau Masek Dina Yanaritu Lempue Nasibawai Tau, kejujuran yang dibarengi ketakwaan.
mak duana ada tongeng nasibawai tike kebenaran kata yang dibarengi kewaspadaan. Mat teluna siri nasibawai geteng, yang artinya adalah rasa malu atau harga diri dibarengi keteguhan hati. Mak epakna awaraningeng nasibawai nyamek kininawa, keberanian dibarengi kasih sayang. Nama limanna apesona ridewata sewae, yang artinya adalah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari 5 komponen tersebut, Kajau Lalido menitik beratkan pada 3 komponen, yakni alempukeng atau kejujuran, amacangeng atau kecerdasan, dan awaraningeng atau keberanian. Ajaran-ajaran Kajau Lalido termuat dalam berbagai lontara, diantaranya latoa dan umumnya membicarakan bagaimana memperlakukan diri dalam kegiatan-kegiatan bernegara. Ajaran-ajaran itu dijadikan pegangan bukan saja dalam kerajaan Bone, tetapi juga kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Jadi penyebaran ajaran itu rupanya berlangsung dengan intensif sejalan dengan bertambah luasnya dan pentingnya kerajaan Bone di Sulawesi Selatan, terutama sejak kekuasaan Arumpone Latenritata Malampee Gemekna. Ada nilai-nilai di dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Kajau Lalido. Nah, yang saya walai sewe yaitu nilai-nilai alempukeng, kejujuran dan kepandaian sebagai dasar moral. Pemikiran dasar Kajau Lalido terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar budaya politik dan norma-norma pengaturan negara antara lain dapat ditemukan dalam berbagai papaseng atau wasiat Kajau Lalido, terutama dalam dialognya dengan Arumpone atau Raja Bone, karena memang cerita-cerita atau pesan-pesan yang disampaikan Kajau Lalido itu berbentuk dialog. Selalu ada dialog antara Kajau Lalido dan Arumpone. Pada bagian awal dialog itu, Kajau Lalido menanyakan kepada Arumpone mengenai dasar-dasar pemeliharaan kemuliaan raja atau kerajaan, penjagaan agar rakyat tidak tercerai-berai, serta pencegahan penghamburan kekayaan negara. Jadi dialog tersebut berbunyi sebagai berikut. Aga sio Arumpone muaseng tetaroi reba alek biremu, patok ko empulanai alek bireng mu bakurie. Ajakna tak tere-tere tau tebekmu, ajakna pada weno pangampok waramparam mu bakurie. Artinya adalah, apa gerangan Arumpone yang kamu sebutkan tidak akan membuat rebah kemuliaanmu, yang akan mengekalkan kemuliaan yang kamu bakuli, tidak sampai tercerai-berai rakyatmu. Jangan seperti bertih terhambur kekayaan yang kamu bakuli. Di dalam dialog itu, Kajau Lalido menggunakan kata mubakurie yang menunjukkan pandangan Kajau Lalido mengenai status dan fungsi raja, yaitu mengayomi rakyat dan negerinya. Nah, di sini kita melihat ada kata bertih. Agar rodiase bertih dalam bahasa Bugis yaitu weno, yang itu jagung yang diletupkan. Ini dia jawaban dari Arumpone. Lempu Kajau enrenge
amacangeng. Ya rega acai. Kejujuran kajau beserta kepandaian. Nah, jawaban kajau leliddo adalah ia inanna waramparange arumpone tetaroingi tatere-tere tau tebee tematin ropi matanna arungeri sori weni nawa-nawai ade cengenna tanana natangaki olona munrinna gauna makduanna maca pimpin ru ada arung mangkau mateluna macapi dupai ada arung mangkau maepakna tengalupange surona poada ada tongeng. Jadi apa artinya? Bituan nayanaritu induk kekayaannya itu yang tak membiarkan rakyat tercerai-berai adalah yang pertama, tak tertidur matanya sang raja pada siang dan pada malam hari memikirkan kebaikan negerinya. Diperhatikannya sebab dan akibat setiap tindakan baru dilakukannya. Kedua, raja pintar menata kata-kata atau memiliki estetika dalam berbicara yang baik. Ketiga, raja pintar menanggapi kata-kata. Dan keempat, tidak terlupa utusan mengatakan kata-kata yang benar. Kekayaan bukan sekedar harta benda. Kekayaan berinduk pada keadaan, yaitu bila rakyat negeri tidak tercerai-berai, tidak bersengketa, ia berinduk pada persatuan. Untuk menjaga agar induk kekayaan itu tidak rebah, maka raja harus terus-menerus memikirkan kebaikan dan kesejahteraan negeri dan rakyatnya. Raja harus melakukan pertimbangan matang atas seluruh kebijakan dan tindakannya, serta memiliki kepandaian dalam menyampaikan kata-kata dan menanggapi kata-kata sesuai dengan warikada atau aturan etik berkata-kata, serta tidak terlupa pula utusannya menyampaikan ada tonggang atau kata yang benar. Nah, inilah sebenarnya sifat-sifat atau sikap-sikap yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin itu perlu memiliki sifat yang tidak tinggi rasa ingin memilikinya, sehingga ia tidak mengumpulkan hartanya dan membiarkan rakyatnya dalam keadaan kemiskinan yang berkepanjangan. Hal ini akan menimbulkan suatu tatanan sosial yang sejahtera. Jadi tidak ada ketimpangan antara yang kaya sekali dan yang miskin sekali. Akan sejahtera sebuah negara jika pemimpin dapat memiliki sikap alempukeng, awaraningeng, na ia amacangeng. Pentinglah ini untuk ditanamkan kepada anak-anakku agar karakter yang tertanam sejak dini bisa dibawa sampai dewasa nantinya, dapat dipergunakan pula di kehidupan bermasyarakat nanti. Nah, makwaniro wading upaletukangi naik kielok kak dolok paletukangi kesimpulannya, yaitu suatu biografi memiliki nilai yang penting jika tokoh yang diceritakan memiliki peran yang penting dalam suatu bidang yang ditekuninya, sehingga dapat menjadi teladan untuk anak-anakku. Nah, makuniro wading upaletukangi STW mamare wadingi make guna untuk anak-anakku, elok kak paletukangi. Terima kasih Lauriana anak atas perhatiannya, nenia Lauri guru pendampingnya, ya Andi Hilda Syaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapada salama.